Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 4 Aminatul Rahman yang kami banggakan, pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif. Hijrah artinya pindah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Taif. Kapan Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Yaitu pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Itu Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sedangkan jarak antara Taif dengan kota Mekah itu sekitar 60 mil. Nabi Muhammad hijrah ini ditemani oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkat beliau. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk berdakwah di Taif. Taif ke suku Bani Sakif. Yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Taif, yang dituju adalah suku Bani Sakif. Tujuannya itu berdakwah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Nah, ini dikarenakan selama 10 tahun berdakwah di kota Mekah, ini Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah ini kurang mendapat sekali dukungan dari masyarakat Mekah. Dari masyarakat Mekah, dari penduduk Mekah, terutama oleh hasutan dari Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Apalagi paman beliau yang selalu melindungi beliau dalam berdakwah, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian ini. Tidak lama kemudian istri tercintanya juga meninggal dunia, Siti Khadijah, pada tahun ke-10 kenabian. Oleh karena itu disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Jadi Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh orang-orang tercintanya. Jadi tidak ada yang mendukung beliau, tidak ada yang melindungi beliau. Oleh karena itu Nabi Muhammad ingin pindah hijrah ke Taif dengan harapan di sana Nabi Muhammad bisa berdakwah dan bisa hidup dengan aman. Akan tetapi tidak seperti kenyataan. Itu. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan berdakwah, yang dituju adalah Bani Sakif, yaitu Abdu Yalil, Mas'ud, dan Hubaib. Yaitu diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela Islam. Namun mereka menolaknya. Nah, ini Nabi berpesan kepada mereka, jika kalian menolak ajakanku, baiklah, tetapi janganlah kalian membicarakannya dengan orang lain. Tapi mereka menolak. Nabi Muhammad disuruh keluar dari Taif. Lalu orang-orang Taif ini, yaitu suku Bani Sakif, ini mengerahkan orang-orang bodoh, budak-budak mereka, yang disuruh baris di pinggir jalan. Lalu Nabi Muhammad dilempari dengan batu, kayu, dan lain sebagainya.
dicaci maki, sampai berdarah-darah. Sampai terompah atau sandal beliau ini penuh darah. Sehingga Nabi Muhammad berusaha untuk melarikan diri, ya, berusaha untuk lari supaya tidak dilempari oleh budak-budak dari penduduk Taif ini. Nabi Muhammad mencari perlindungan yaitu di sebuah kebun milik Utbah bin Saibah. Yaitu Utbah bin Saibah ini putranya Robi'ah. Lalu Nabi Muhammad diberi minum anggur dan istirahat, ya, istirahat di kebun Utbah ini. Sebelum Nabi Muhammad meminum anggur, Nabi Muhammad ini berdoa Bismillahirrahmanirrahim, sehingga pelayan Utbah ini mendengar ucapan beliau itu. Pelayan Utbah yang bernama Adas berkata, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa. Ini jawab Adas, yaitu pelayannya Utbah bin Robi'ah. Ada pertanyaan percakapan sehingga Utbah ini akhirnya mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus, ya. Juga seorang nabi. Setelah Nabi Muhammad istirahat dari kebun milik Utbah ini, melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah, kembali lagi ke Mekah, yaitu ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ini Nabi istirahat lagi di balik gunung, ya, melihat keadaan Nabi Muhammad SAW yang penuh luka ini. Akhirnya Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat penjaga gunung. Ditemui oleh malaikat, lalu malaikat ini malaikat utusan Allah ini, ya, meminta kepada Nabi, memberikan penawaran kepada Nabi. Hai Nabi Muhammad, apa yang kamu inginkan terhadap penduduk Taif? Apakah kamu ingin saya timpahkan gunung itu Abu Qubais dan gunung Qoiqoan, gunung yang besar sekali itu, untuk saya timpahkan, saya ratakan ke penduduk Taif? Akan tetapi jawaban Nabi, tidak. Saya tidak ingin membalas dendam. Meskipun saya disakiti oleh penduduk Taif, meskipun saya dilukai oleh penduduk Taif, tapi saya tidak ingin membalas kejahatan mereka. Saya berdoa semoga keturunan mereka, anak-anak keturunan mereka ini bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ingin membalas kejahatan atau keburukan dari mereka. Saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan keturunan mereka ini semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang penduduk Taif sudah 100% memeluk agama Islam dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari
sejarah ini jadi kita ambil manfaatnya. Yang pertama, meskipun kita disakiti orang lain, meskipun kita dibenci orang lain, kita harus tetap mendoakan mereka. Kita doakan yang baik-baik, jangan kita doakan yang buruk, ya. Itu dari sejarah hijrahnya Nabi ke Taif. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.